Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Nur Safa Dewi Tasari. Di sini saya dari kampus Universitas Harapan Bangsa ya Bu. Di sini saya bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang pil kombinasi. Nah, pil kombinasi itu seperti ini ya Bu contohnya. Itu gunanya untuk apa ya, Mbak? Oh ya, ini pil kombinasi itu adalah KB ya Bu. Nah, KB pil kombinasi ini terdapat 3 jenis Ibu. Yang pertama monofasik, yang kedua bifasik, dan yang ketiga adalah trifasik. Nah, itu semua mengandung 21 tablet Bu, tetapi dosisnya berbeda. Apabila bifasik itu terdapat 2 dosis yang berbeda. Apabila trifasik itu terdiri dari 3 dosis yang berbeda ya Bu. Lalu bagaimana cara penggunaan atau cara kerjanya pil kombinasi tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya implantasi, lalu menekan ovulasi. Ovulasi itu adalah proses ketika sel telur keluar dari ovarium ya Bu. Lalu yang ketiga adalah untuk mengentalkan lendir serviks, dan yang keempat itu adalah untuk menghambat pergerakan tuba ya Bu. Jadi pergerakan tuba tersebut akan terganggu apabila menggunakan pil kombinasi tersebut. Lalu siapa saja yang boleh menggunakan pil kombinasi tersebut adalah usia reproduksi ya Ibu. Usia reproduksi itu sekitar usia 20 tahun sampai 35 tahun ya Bu. Lalu yang kedua, ibu-ibu setelah melahirkan dan itu tidak menyusui ya Bu. Kalau menyusui itu nggak boleh? Itu nggak boleh, soalnya tidak boleh sih, cuma kurang tepat. Lalu yang ketiga itu sangat efektifnya tinggi apabila dikonsumsi langsung oleh ibu setelah melahirkan dan sampai 6 bulan asalkan ibu tersebut tidak menyusui bayinya. Lalu adalah pada pasien setelah keguguran ibu, dan pada pasien yang mempunyai nyeri head yang hebat. Nah, itu boleh menggunakan pil kombinasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah yang tidak diperbolehkan menggunakan pil kombinasi ini siapa saja? Nah, itu ada ibu hamil. Itu apabila ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi pil kombinasi tersebut ya Bu. Lalu yang kedua adalah ibu menyusui. Yang ketiga adalah merokok, ibu merokok dengan umur lebih dari 35 tahun, lalu mempunyai riwayat jantung, stroke, lalu diabetes mellitus, lalu tekanan darah tinggi ya Bu, lebih dari 180 sampai 110 ya Bu. Itu tidak boleh menggunakan pil KB kombinasi. Lalu juga tidak boleh untuk pasien kanker payudara, tidak boleh pada pasien yang mempunyai riwayat migrain. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tidak boleh diberikan kepada pasien yang mudah lupa. Itu kurang efektif apabila itu diberikan pada pasien tersebut. Selanjutnya, waktu penggunaan pil kombinasi tersebut adalah setiap saat selagi haid Bu. Jadi, dan itu tidak hamil ya Bu. Jadi selagi haid kita boleh mengkonsumsi pil kombinasi tersebut. Lalu boleh pada hari pertama sampai hari ke-7 pada siklus haid. Nah, boleh diminum pada hari ke-8 sampai hari ke-14. Tetapi di sini dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi lain ya Bu, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah melahirkan tadi juga asalkan tidak menyusui ya Bu. Lalu selanjutnya poin penting apa yang akan dilakukan apabila kita mengkonsumsi pil KB itu, poin pentingnya apa gitu yang timbul. Nah, itu nanti apabila ibu muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil tersebut, maka ibu segera mengambil pil lain atau ibu mengganti alat kontrasepsi lain ya Ibu. Contohnya, misalkan ibu setelah minum pil tersebut, setelah 2 jamnya ibu muntah, nah itu ibu bisa mengganti alat kontrasepsi lain. Misalkan ibu konsultasi ke dokter atau ke bidan gitu, alat kontrasepsi apa yang cocok buat ibu. Lalu selanjutnya adalah
Bila terjadi muntah hebat atau diare lebih dari 48 jam, maka itu ibu bisa meneruskannya dengan mengganti pil tersebut, tetapi tidak mengganggu kesehatan ibu. Lalu apabila ibu lupa minum satu pil, maka ibu segera meminumnya sewaktu ibu ingat ya Bu. Contohnya ibu lupa minum di malam hari satu pil, nah ibu ingatnya besok pagi, nah itu ibu bisa mengkonsumsi paginya, tetapi dengan aturan pakai tadi malam. Ya Bu. Lalu selanjutnya adalah efek samping pada pil kombinasi tersebut ya Ibu. Efek samping pada pil kombinasi tersebut adalah: 1. Bila terjadi amenor. Amenor itu tidak haid Bu, tidak menstruasi amenor. Nah itu ibu segera melakukan PP test atau tes kehamilan. Lalu yang kedua, mempunyai efek samping mual, pusing, ataupun muntah ibu. Nah yang ketiga adalah pengeluaran pervaginal ibu, contohnya seputing atau perdarahan. Nah ya ibu. Ya ibu, saya sudah melakukan penyuluhan. Apakah ada yang ditanyakan? Kurang lebihnya enggak sih Mbak. Oh ya, bila tidak, makasih ya Bu atas kebersamaan.